Selamat bertemu adik-adik mahasiswa UKRIM. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang bisa diberikan oleh panitia PK2MB untuk menyapa saudara-saudara semua. Meskipun kita tidak bertemu muka secara langsung, tetapi saya sangat menghargai kesempatan bisa bertemu muka dengan saudara lewat media internet ini. Saya adalah bagian dari tim gugus COVID-19 yang dibentuk oleh pimpinan UKRIM pada saat kita semua menghadapi pandemi COVID-19. Seperti yang saudara-saudara juga ketahui dan alami, seluruh dunia kini menghadapi suatu masa yang sangat berbeda dari apa yang pernah kita temui di masa yang lalu. Dan kita semua, termasuk di UKRIM, sedang belajar sambil mengerjakan semua hal yang harus kita lakukan agar supaya fungsi-fungsi kami sebagai perguruan tinggi bisa tetap kita jalankan sesuai dengan tugas kami sebagai pendidik, tetapi pada saat yang sama juga kami sebagai bagian daripada pendidik kepemimpinan UKRIM berjuang agar supaya semua peserta didik dan staf di UKRIM ini bisa terjaga daripada tertular dari penyakit COVID-19 ini. Saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa sampai dengan saat ini kami semua di UKRIM diberkati Tuhan karena tidak ada satu orang pun di antara kami yang tertular COVID-19. Jadi ini adalah berita yang sangat baik dan kami berharap pula ini akan membesarkan hati saudara-saudara. Apalagi kalau nanti pada waktunya saudara-saudara akan tiba di kampus UKRIM, saudara-saudara bisa merasa yakin bahwa saudara masuk ke kampus yang aman dari penyakit COVID-19 ini. Kami ingin menyampaikan juga bahwa tim gugus COVID ini diberi tugas oleh Pak Rektor untuk mempersiapkan semua hal yang ada hubungannya dengan penanggulangan COVID. Seperti misalnya prosedur-prosedur yang perlu dijalani oleh setiap anggota Sivitas Akademika UKRIM, baik itu staf, dosen, maupun juga mahasiswa, juga mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang bertujuan untuk memudahkan kita semua agar supaya kita bisa menjaga kesehatan kita dan pada saat yang sama juga tetap menjalankan fungsi kita sebagai mahasiswa ataupun sebagai pendidik. Dan kami ingin menyampaikan di sini bahwa peraturan-peraturan yang kami buat adalah peraturan-peraturan yang memang relevan dengan keadaan kami di sini, keadaan UKRIM. Jadi peraturan-peraturan itu termasuk misalnya peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan mahasiswa yang bepergian keluar Jogja dan kembali, termasuk juga peraturan yang nanti akan saudara baca sehubungan dengan kehadiran saudara nanti pada saatnya untuk datang ke kampus UKRIM. Kami juga mempunyai peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan akademik, termasuk diantaranya praktikum, seminar, pertemuan-pertemuan kecil, workshop, dan lain-lain. Semua ini kami rancang dengan memperhatikan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, dan kami juga mengambil referensi dari banyak sumber-sumber lain yang sudah menjalankan protokol ini, sehingga kami yakin bahwa itu sudah teruji dan bisa kami terapkan di sini. Tim gugus COVID-19 UKRIM terdiri atas beberapa dosen yang sebagian besar juga sangat berpengalaman di dalam bidang kesehatan, dan pada saat ini saya akan mengundang tim kami untuk datang dan menjelaskan beberapa prosedur yang nantinya akan mungkin saudara butuhkan. Info-info yang saudara akan butuhkan pada saat saudara akan berangkat dari Yogyakarta, dari luar Jogja menuju ke kampus ini, maupun juga pada saat saudara nanti berada di kampus UKRIM di dalam saudara menjalankan aktivitas sebagai seorang mahasiswa. Sekali lagi saya ingin
menyampaikan kepada saudara-saudara dan juga mungkin orang tua saudara yang kami yakin pasti akan sangat prihatin atau was-was memikirkan bahwa putra-putri mereka akan meninggalkan rumah di daerah untuk datang ke kota Yogyakarta. Kami ingin menyampaikan bahwa Ukrim dan kota Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta adalah daerah yang aman untuk didatangi, jadi jangan khawatir. Kalaupun saudara mungkin mendengarkan informasi tentang perkembangan COVID di Yogyakarta, kami ingin menyampaikan bahwa kami menganggap dengan serius kesehatan saudara. Kami akan berusaha dengan sekuat tenaga agar supaya saudara-saudara di sini nanti akan mengikuti kuliah dengan aman. Jadi untuk sementara itu dulu dari saya, dan sebentar lagi saudara-saudara akan bertemu dengan tim dari gugus COVID yang akan menjelaskan beberapa prosedur dan hal lainnya ada hubungannya dengan penanggulangan COVID di kampus ini. Terima kasih. Baik, selamat datang para mahasiswa baru di Ukrim. Kami dari gugus COVID-19 ingin menjelaskan beberapa hal di dalam kaitannya dengan peraturan dan prosedur yang berlaku sebagaimana telah ditentukan oleh pemerintah. Kami membagi di dalam beberapa bagian dalam peraturan ini, yang di dalam outline-nya bisa dilihat di situ. Yang pertama adalah SOP dari kedatangan mahasiswa ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian yang kedua adalah SOP ketika ada mahasiswa yang karena satu dan lain hal ingin meninggalkan kampus dan pulang kembali, artinya keluar dari Provinsi DIY. Kemudian yang ketiga juga akan kita jelaskan berbagai program mahasiswa yang ada di Ukrim. Kemudian yang keempat kita akan membicarakan tentang protokol kesehatan untuk adaptasi kebiasaan baru yang berlaku untuk mahasiswa dan seluruh sivitas akademika Ukrim. Termasuk yang kelima di sini, sebagaimana tadi telah disampaikan, bahwa kami pun dengan dosen, karyawan diwajibkan untuk melakukan screening. Setiap 2 minggu sekali kami wajib melakukan screening untuk menjamin mahasiswa dan dosen berada dalam kondisi yang sehat. Dan yang terakhir, kita akan bicarakan tentang fasilitas Ukrim untuk mahasiswa. Baik, yang pertama saya akan jelaskan untuk bagaimana ketika Anda mau masuk ke kampus atau kembali ke kampus bagi mahasiswa yang lama, juga untuk mahasiswa baru. Ketika Anda ingin masuk ke kampus ini dan masuk ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kami mendapatkan pengarahan dari Gubernur melalui Dinas Kesehatan dan Gugus Tugas COVID Kabupaten Sleman untuk melakukan pendataan bagi setiap mahasiswa yang akan masuk ke wilayah Kabupaten Sleman. Oleh sebab itu, kita akan sampaikan bahwa prosedur untuk mahasiswa masuk ke kampus itu yang pertama, mahasiswa diwajibkan untuk memiliki surat izin dari orang tua atau wali. Kenapa itu diperlukan? Jangan sampai nanti kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga menginginkan bahwa ada restu dari orang tua atau wali ketika mahasiswa akan masuk ke kampus kami. Kemudian yang kedua, persyaratan yang kedua juga adalah kalian juga wajib membawa surat keterangan sehat dari dokter atau fasilitas kesehatan setempat, yang itu diwajibkan untuk dipersyaratkan untuk masuk ke Kabupaten Sleman oleh gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sleman. Dengan kedua berkas inilah, maka mahasiswa akan mengisi formulir, yaitu formulir M1,
linknya bisa saudara lihat di situ. Dengan nanti mengupload kedua berkas ini, kemudian mengisi semua data-data yang diperlukan. Dan setelah itu, setelah saudara mengisi ini, mohon kirimkan email kepada kami. Tujuannya apa? Karena ketika saudara mengisi ini tanpa ada email, kami tidak setiap saat membuka formulir ini. Sehingga ketika email ini saudara kirimkan, kami kemudian tahu bahwa saudara mengajukan permohonan untuk masuk kampus. Kemudian setelah itu kami akan proses izin saudara. Ketika saudara melengkapi semuanya ini dan tidak ada sesuatu hambatan apapun, maka izin ini akan kami rilis dalam waktu 2 hari, akan kami keluarkan dalam waktu 2 hari untuk surat izin masuk kampus atau masuk ke provinsi DIY, yang itu nantinya ketika saudara kembali ke masuk ke Yogyakarta, surat tersebut saudara tunjukkan kepada Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan untuk dikonfirmasi bahwa saudara telah masuk ke kampus. Karena apa? Setiap mahasiswa yang masuk ke kampus atau tiba di Kabupaten Sleman, saat itu kami wajib melaporkan kepada gugus tugas COVID-19 Sleman melalui Dinas Kesehatan. Jadi kami harus memiliki data ketika saudara berada di kampus kami. Nah, kalaupun nanti misalnya dalam satu hal dan lain hal, saudara ditolak izinnya, itu biasanya karena mungkin saudara belum memiliki surat keterangan sehat yang diinginkan, artinya dari dokter dan atau dari puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, dan juga belum ada surat izin dari orang tua, maka saudara akan dapat mengajukan izin itu kembali kepada kami. Nah, sebenarnya prosedur ini sangat mudah dan kami tidak berusaha sangat menyederhanakan ini untuk mempermudah mahasiswa untuk masuk ke kampus. Karena kami tahu bahwa tidak semua sarana infrastruktur di tempat kalian itu mampu untuk melakukan kuliah online. Ada kalanya di tempat kalian sinyalnya terlalu susah untuk online sehingga mau tidak mau harus masuk atau datang ke kampus kami. Itu kami tidak ada masalah, namun mohon untuk mematuhi dan mengikuti alur ini agar dapat kami dokumentasikan dan dapat kami data dengan baik. Begitu kira-kira untuk ketika nanti saudara ingin masuk kembali ke kampus, prosedurnya demikian dan formulirnya sudah ada di sini. Saudara bisa catat itu atau bisa screenshot ini untuk kemudian nanti bisa diproses untuk mengeluarkan surat izin masuk ke kampus. Demikian penjelasan pertama ini dan nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Christine untuk penjelasan yang berikutnya dan dengan gugus COVID yang lain. Terima kasih. Baiklah, seluruh mahasiswa baru Universitas Kristen Immanuel, saya di sini ingin menjelaskan SOP mengenai meninggalkan daerah istimewa Yogyakarta atau ketika Anda semua mahasiswa yang ingin meninggalkan kampus membutuhkan satu surat atau administrasi, kami dari tim gugus COVID memfasilitasi Anda untuk menyiapkan beberapa berkas yang mungkin Anda butuhkan. SOP ini berlaku bagi mahasiswa yang membutuhkan saja. Bagi mahasiswa yang tidak membutuhkan surat izin ketika datang ke satu wilayah atau kembali ke kampung halaman, Anda tidak membutuhkan surat ini, Anda tidak perlu mengajukan surat permohonan ini. Jadi, alurnya adalah mahasiswa yang ingin meninggalkan kampus, Anda silahkan untuk membuat izin atau mengajukan surat izin kepada prodinya masing-masing.
Selanjutnya, apabila sudah mendapatkan izin dari prodinya masing-masing, baru Anda mengajukan surat izin kepada gugus COVID. Di sini ada formulir yang telah disediakan, yaitu adalah formulir M1. Di sini ada beberapa yang bisa diisi. Selanjutnya, apabila Anda sudah mengisi semua formulir di dalamnya, Anda konfirmasi via email di alamat ukrimguguscovid@gmail.com. Dalam waktu 2 hari nanti tim gugus COVID akan melakukan verifikasi. Apabila Anda sudah dinyatakan lolos, mendapatkan izin, maka surat tersebut akan dikirim kembali ke Anda melalui email. Jadi Anda akan bisa periksa kembali dalam waktu 2 hari setelah Anda mengajukan surat izin atau formulir M1 ini, Anda akan mendapatkan balasan email atas izin tersebut. Namun apabila di dalam verifikasi tersebut ada beberapa mungkin yang penilaian di mana Anda bisa saja tidak diloloskan atau izin tersebut tidak diberikan, maka Anda bisa menghubungi gugus COVID kembali. Shalom, bagi saudara mahasiswa baru dari tim gugus COVID-19 Ukrim akan memberikan hand sanitizer dan sabun cair untuk saudara membawa kemana-mana untuk dipakai ketika bepergian. Nah, bagi saudara ketika datang di Ukrim, saudara akan melihat bahwa memang untuk sementara lapangan olahraga belum dapat digunakan karena itu berbahaya untuk kerumunan atau orang banyak. Jadi untuk kegiatan yang mendatangkan atau membuat kerumunan itu dihindari. Jadi untuk sementara lapangan basket, lapangan voli dan futsal itu belum dapat digunakan. Kemudian bagi saudara yang musik gereja khususnya dan bagi farmasi, Viskom dan selanjutnya yang menggunakan laboratorium dan khususnya di Fakultas Agama Kristen, ini sebagai contoh ada penggunaan lab atau tempat latihan, tempat praktek untuk individual maupun berkelompok. Itu akan ada peraturannya, jadi harus melalui protokol kesehatan. Saudara wajib cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, kemudian selalu menggunakan masker, dan tidak disarankan untuk menyentuh area wajah. Dan setelah selesai latihan atau praktek, saudara akan bersihkan lab dengan instrumen musik menggunakan kain dan cairan disinfektan. Dan saudara setelah selesai latihan, saudara akan cuci tangan kembali. Terima kasih. Shalom, selamat pagi untuk mahasiswa baru di Ukrim. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang protokol kesehatan adaptasi kebiasaan baru. Jadi nanti seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik di Ukrim nanti akan mengikuti perkembangan terkini dan sesuai izin dari Kemendikbud tentang perguruan tinggi dan juga pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, setelah nanti kegiatan belajar mengajar akan dibuka, kami tetap melaksanakan protokol kesehatan. Nah, bagaimana protokol kesehatan? Protokol kesehatan seperti telah disampaikan sebelumnya, yaitu kita harus selalu secara reguler, kita harus mencuci tangan memakai sabun, kemudian memakai masker, dan menjaga jarak aman yaitu minimal 1 meter. Kemudian nanti kita akan mengecek suhu tubuh sebelum kita memasuki lingkungan kampus. Nanti protokol kesehatan Ukrim ini dalam bentuk poster akan dipasang di setiap titik di lingkungan kampus. Kemudian di Ukrim juga melakukan observasi terhadap dosen dan karyawan Ukrim, yaitu setiap 2 minggu untuk memastikan bahwa semua staf dosen
dan juga karyawan berada dalam keadaan tanpa gejala COVID-19 saat beraktivitas di kampus. Jadi kami akan melakukan screening terhadap dosen, karyawan, dan juga mahasiswa. Selanjutnya untuk fasilitas UKRIM bagi mahasiswa dan sivitas akademika, yaitu yang pertama, kami selalu melakukan pengecekan suhu, di mana pengecekan suhu itu akan dilakukan sebelum memasuki lingkungan kampus. Lalu kedua akan ada rapid test, dan rapid test ini akan diberlakukan atau dilakukan apabila dibutuhkan saja. Nah, nantinya untuk rapid test ini dikenakan biaya dengan potongan khusus bagi mahasiswa UKRIM. Selanjutnya untuk disinfeksi ruangan ini akan dilakukan secara berkala. Ya, demikian yang kami sampaikan terkait gugus tugas COVID, dari gugus tugas COVID, dan ini yang dapat kami sampaikan. Salam sehat, semangat kuliah, dan UKRIM melawan COVID-19.